Ya angin, ada bunyi angin gitu. Ya, selamat siang para rekan sejawat dokter. Selamat datang di webinar konsep ilmiah dengan GLP-1 reseptor agonis dalam regulasi glukosa darah. Webinar ini terselenggara atas dukungan dari Perkeni dan Sanofi Indonesia. Dapatkan 2 SKPID dengan mengikuti SKP online tentang webinar ini di aplikasi Alomedica. Saya adalah Dr. Amanda dari Alomedica yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Pertama, mari kita sapa narasumber kita hari ini yaitu Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik dan diabetes, Fellow of American College of Endocrinology. Apa kabarnya Prof. Sidar? Sehat ya Halo. Prof? Halo. Halo Terima Amanda. kasih. Halo, Sehat ya Prof selamat ya? pagi. Amin, sama-sama.
Baik, Prof. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu dengan kami siang hari ini. Baik, berikutnya perkenankan saya untuk membacakan informasi cara untuk mendapatkan SKPID. Jadi yang pertama, download dan daftar di aplikasi Alomedica, kemudian masuk ke SKP online, nanti rekan-rekan sejawat bisa pilih tab spesialisasi yang diinginkan. Dalam hal ini berarti penyakit dalam. Kemudian cari judul webinar hari ini, kemudian klik mulai tes dan ikuti tesnya hingga selesai. Nanti sertifikat SKP akan otomatis didapatkan di aplikasi Alomedica. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut, yaitu pukul 13 adalah pembukaan, kemudian pukul 13.05 adalah sesi saintifik kita, kemudian 13.45 kita mulai diskusi tanya jawab, dan pukul 13.55 kesimpulan dan penutup. Adapun tata cara webinar akan saya bacakan, yaitu yang pertama masukkan pertanyaan di kotak Q&A, kemudian pertanyaan akan dibacakan saat sesi tanya jawab setelah presentasi dari Prof. Sidar. Kemudian nanti saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya langsung kepada Prof. untuk klik raise hand jika ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, mumpung ada Prof. Sidartawan di sini. Oke. Ya, berikutnya sebelum memulai sesi ilmiah, maka saya ingin menginformasikan ada materi etik dan keselamatan pasien. Ini sesuai dengan SK Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 1941 tahun 2020 tentang akreditasi nilai SKPID, kegiatan pertemuan ilmiah daring selama pandemi COVID-19. Nah, materi kode etik kedokteran Indonesia bisa dibaca lengkapnya di link berikut ini. Nah, rekan-rekan bisa membaca tentang kode etik kedokteran Indonesia dan kewajiban dokter di link tersebut. Baik, sebelum memulai sesi ilmiah, maka saya ingin memperkenalkan pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Sidartawan Suhugondo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes, Fellow of American College of Endocrinology. Saya akan membacakan CV dari Prof. Sidartawan. Prof. Sidartawan menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia, lulus tahun 1971, kemudian lanjut menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulusnya tahun 1984. Kemudian tahun 1988, beliau mendapatkan fellowship di University of Amsterdam. Kemudian tahun 1990, Prof. Sidartawan memperoleh gelar konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Tahun 2004, beliau memperoleh gelar doktor dari FKUI. Tahun 2005 mendapatkan gelar profesor dari FKUI. Kemudian Prof. Sidartawan juga mendapatkan gelar Fellow of American College of Endocrinology. Dan saat ini Prof. berkarya di Indonesian Diabetes Institute, SS Diabetes Care, dan Diabetes Connection Care at Eka Hospital BSD. Baik, untuk selanjutnya, Prof. kami persilakan kepada Prof. Untuk presentasi, Prof. Kurang lebih selama 40 menit. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Amanda dan saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu ya. Oke, kita mulai. Tugas saya hari ini adalah memberikan tambahan ilmu mengenai incretins, khususnya GLP-1 analogs, ya. Jadi kita bicara hari ini tentang incretin terapi. Kita tahu incretin itu selain daripada GLP-1 masih ada DPP-4 inhibitors. Yang kita bicarakan adalah sekarang tentang GLP-1 receptor agonist. Jadi konsep bagaimana GLP-1 receptor agonist bisa mempengaruhi regulasi glukosa darah dan terutama profil dari lixisenatide, sebuah GLP-1 receptor agonist yang kita bisa gunakan untuk pengobatan diabetes. Jadi seperti kita ketahui, maka incretin itu terdiri dari GIP, yaitu glucose dependent insulinotropic peptide,
dan kemudian glucagon-like peptide 1 atau GLP-1. Dua-duanya ini incretins. Ya. Nah, incretins itu sebetulnya dalam meregulasi gula darah, kita lihat sini, bahwa insulin yang disekresi setelah kita intake oral glukosa atau karbohidrat, maka insulin yang dikeluarkan karena intake glukosa itu adalah 50-70%. Ya, jadi glucose dependent. Nah, incretin itu kita tahu bahwa merupakan suatu hormon yang dikeluarkan atau disekresi oleh gastrointestinal tract. Ya, akan masuk ke dalam sirkulasi dengan respons kalau ada makanan yang dimakan. Ya, lalu akan meningkatkan glucose stimulated insulin secretion. Jadi memang kalau kita makan, lalu kemudian glukosa diserap, maka ada dua yang menyebabkan sekresi insulin. Ya, yang salah satu adalah respons dari glukosa yang diserap khusus diperkuat. Nah, itu nanti kita lihat yang kita sebut incretins. Jadi kalau kita lihat di sini, maka sekresi mulai dari sintesis, lalu sekresi ya dari GLP-1 dan GIP. Di L cells di ileum akan dikeluarkan GLP-1 ya, dan di K cells di ileum juga GIP. Ya, jadi sel K di ileum GIP ya, glucose insulin polypeptide, GIP adalah di L cells di ileum. Nah, kenapa GLP ini penting? Ya, glucagon-like polypeptide 1. Dia mempunyai banyak fungsi. Jadi kalau GLP-1 itu disekresi setelah ingestion atau makan makanan, maka beta cell akan enhance glucose dependent insulin secretion. Jadi glucose dependent artinya makanan. Jadi meningkatkan sekresi insulin yang sudah keluar ditambah lagi oleh GLP-1. Nah, selain daripada itu dia ada dua efek. Jadi efeknya di beta cell dan efeknya di alpha cell. Kalau dia beta cell ya meningkatkan glucose dependent insulin secretion, tetapi di alpha cell dia menekan postprandial glucagon secretion. Kita tahu bahwa insulin dan glucagon bekerja berlawanan. Ya, bekerja berlawanan terhadap glukosa darah. Yang satu menaikkan, yang satu menurunkan. Jadi kalau glucagon itu akan menaikkan, tetapi dia ditekan sehingga dia tidak akan menaikkan. Nah, oleh karena itu nanti karena glucagon ditekan, maka hepatic glucose output turun. Ya, nah itu selain GLP-1 berefek pada alpha cell dan beta cell, juga berefek pada lambung. Dia meregulasi gastric emptying. Jadi mengurangi pengosongan lambung. Ya, kemudian juga secara sentral promote satiety and reduce appetite. Jadi meningkatkan rasa kenyang sehingga mengurangi nafsu makan. Nah, yang menarik lagi adalah kalau pada binatang, long term efeknya adalah beta cell mass itu fungsi sel betanya itu di-maintain dan mengurangi beta cell apoptosis itu pada binatang. Ya, jadi sekali lagi GLP-1 di sini pentingnya adalah setelah intake makanan, kerja di alpha cell dan beta cell, kemudian kerja di hati, kemudian gastric emptying, lalu sentral adalah promote satiety and reduce appetite. Nah, ini harus kita simak dengan baik karena ini nanti ada beberapa efek kalau ini jadi obat. Ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana incretin itu mempengaruhi homeostasis glukos. Sekali lagi ya. Jadi kita lihat di sini incretins yaitu GLP-1 dan GIP itu disekresi sepanjang hari. Tetapi kalau ada caloric intake, maka incretin ini di-enhance. Ya, dia disekresi terus.
Tetapi kalau ada intake makanan, terutama karbohidrat, maka enhance incretin release dan ini di gastrointestinal, lalu kemudian akan berefek kepada alpha cell dan beta cell. Ya, di alpha cell dia akan decrease glucagon, jadi decrease glucose output by the liver, dan kemudian di beta cell dia increase glucose uptake di muscle, sehingga akhirnya terjadilah keseimbangan atau glucose homeostasis di darah. Nah, sebetulnya incretins ini atau GLP-1 tadi itu umurnya pendek. Dia didegradasi oleh dipeptil peptidase 4, DPP4. Jadi DPP4 ini menghambat atau menghambat incretin, ya, diblok. Sehingga incretin ini umurnya pendek, sehingga efeknya terhadap insulin dan glukagon juga pendek. Nah, nanti yang namanya DPP4 inhibitors itu nanti ini diblok sehingga efek incretin masih ada. Ya, itu bedanya DPP4 inhibitors. Nah, incretin yang kita bicarakan tadi. Pada orang dengan diabetes, maka incretin efek itu turun. Ya, ini dilihat apa yang disebut incretin efek. Ya, kalau kita lihat di sini insulin, ya, incretin efek ada perbedaan, ya, antara kalau kita glukosa itu insulin dari makanan atau ada kalau tidak disuntik. Jadi kalau insulin disuntik itu nggak ada incretin efek langsung. Tapi kalau kita makan, maka makanan itu akan merangsang segitu diserap di usus, maka keluarlah GLP-1. Nah, GLP-1 ini akan merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Ya, nah itu perbedaannya. Kalau kita suntik glukosa, insulinnya tidak ada efek seperti itu. Ini harus lewat makanan. Ya, justru kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah incretin effect. Nah, kalau pada diabetes, maka reduce incretin effect itu. Ya, kita lihat. Jadi daerah kuning ini lebih kecil. Ya, ini kita lihat. Ini kalau oral glucose, ini kalau infusion. Kalau oral dia naik karena dia ada efek GLP-1, kalau infus tidak ada efek, ya. Nah, itulah yang dikatakan reduce incretin effect pada type 2 diabetes. Nah, ini ada satu contoh, ya. Jadi bagaimana postprandial levels dari GLP-1 decrease in people with IGT and type 2. Ya. Jadi yang kuning adalah NGT, yang hijau IGT, ini type 2 diabetes, ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, nah, diabetes kita lihat di sini, ya, lebih rendah, ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita lihat kalau kita makan, ya, maka glukosa yang ada di dalam darah, ya, kita lihat di sini. Pertama adalah tergantung daripada total glucose uptake, ya, yang masuk ke dalam sel. Kemudian bagaimana kalau uptake kan dia ada dalam darah, ya. Kemudian hepatic glucose production. Jadi dari makan, oleh hati dikeluarkan, ya, maka glucose production ada. Lalu kalau makan baru tambah. Ini hepatic glucose production pada waktu puasa, ya, orange. Nah, ini kalau makan yang biru. Jadi kalau kita lihat di sini, maka insulin mediated glucose uptake. Jadi insulin memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga dia turun. Ya. Lalu kemudian yang orange tadi balance of insulin suppression and glucagon stimulation. Nah, disinilah, ya, insulin yang menurunkan gula darah atau glucagon yang menaikkan gula darah. Nah, balance antara ini membuat glukosa postprandial turun naik. Ya. Nah, sedangkan setiap kali makan itu regulasinya adalah GLP-1, amilin dan cholecystokinin. Nah, nanti kita bicara GLP-1. Jadi kita lihat glukosa di dalam darah adalah prosentasi dari berapa yang diuptake, berapa yang dikeluarkan oleh hati, dan setiap kali makan. Nah, karena yang kita ketahui bahwa hepatic glucose production itu dalam keadaan puasa. Ya.
Nah, kalau makan baru meal di ref glucose. Nah, itu masing-masing hormonnya berbeda. Nah, target organ dari incretin tadi ada di beberapa organ. Jadi GLP-1 di hati ada efeknya. Dia mempunyai efek increase cardio protection, increase cardiac output. Di hati dia increase insulin sensitivity, menurunkan glucose production. Di muscle juga bukan dengan insulin secretion. Kemudian juga gastric emptying, dan di otak neuroprotection appetite. Jadi kita lihat sini. Jadi efeknya adalah di otak, di gaster, di pankreas, di otot, di hati, dan di jantung. GLP-1. Ya, oleh karena itu nanti bisa dipakai untuk banyak hal setelah dari kita bicara tentang klinis. Jadi sekali lagi, food intake masuk ke dalam usus, release activity GLP-1 dan GIP, ya. Nah, ke beta cell akan berangsur insulin, ya. Kemudian juga di sini ke ini akan didegradasi ke bawah kalau udah di PP4, ya. Jadi akhirnya GLP-1 umurnya pendek. Kalau tidak degradasi maka dia akan efek ke beta cell dan ke alpha cell. Ke beta cell dia increase glucose uptake di peripheral tissue, dan alpha cell glucagon hubungan hepatic glucose production. Ya, oke. Sekarang kita bicara sedikit tentang GLP-1 itu yang dibuat. Landscape-nya apa? Jadi GLP-1 reseptor agonis. Tadi kita bicara tentang fisiologinya. Jadi orang membuat obat. GLP-1, glucagon like polypeptide 1, ya, analog. Ya. Nah, ada dua macam. Yang satu adalah short acting, yang satu lagi adalah long acting. Nah, yang short acting itu ada exenatide yang BID, actingnya 2 sampai 4 jam. Kemudian berikutnya adalah lixisenatide yang 3 jam. Nah, long acting ada beberapa, liraglutide, dulaglutide, semaglutide, exenatide, extended release, ya. Jadi ada dua kelompok GLP-1 reseptor agonis. Short acting, long acting. Long acting yang kita kenal adalah short acting yang kita kenal adalah lixisenatide, dan long acting yang kita kenal adalah liraglutide. Ya, entar lagi juga ada semaglutide. Nah, berbeda dia. Jadi kita lihat di sini. Short acting efeknya adalah pankreas, gastrik, sentral. Ya, kita lihat di sini bahwa efek terhadap fasting adalah segini, sedangkan efek terhadap postprandial lebih besar. Ya, jadi kita lihat fasting dan postprandial. Sedangkan long acting lebih banyak ke fastingnya, dan prandialnya lebih sedikit. Jadi ada perbedaan antara short acting dan long acting. Sekali lagi, long acting lebih kuat di postprandial, sedangkan long acting lebih kuat di fasting. Sama-sama ada efek di fasting dan postprandial, tapi titik beratnya berbeda. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaan antara short acting dan long acting. Short acting yang kita kenal lixisenatide, juga exenatide, kebetulan nggak masuk di Indonesia. Long acting yang ada di kita adalah liraglutide. Half-life dari short acting adalah 2-5 jam, sedangkan long acting 12 jam sampai beberapa hari. Sorry. Ya, nah kita lihat di sini yang short acting terhadap fasting plasma glucose modest reduction, sedangkan long acting strong reduction. Ya, nah postprandial lixisenatide strong reduction, sedangkan long acting modest reduction. Ya seperti tadi. Ya, oke. Nah, yang menarik sekarang adalah begini. Perbedaan antara GLP-1 fisiologi dan farmakologi. Ya, insulin response to physiological levels of GLP-1 are severely impaired in type 2 diabetes, but restored with pharmacology dosis. Jadi begini, kalau kita pakai
DPP-4 inhibitors, dia itu memperpanjang umur yang pendek itu. Jadi artinya gini, GLP-1 receptor agonis itu akan berfungsi dengan baik terhadap alpha sel dan beta sel, tetapi umurnya pendek karena dia didegradasi oleh DPP-4. Jadi selama ada DPP-4 umurnya pendek. Dan kalau umurnya pendek, efek terhadap alpha dan beta selnya juga pendek. Nah, dengan DPP-4 inhibitor, maka DPP-4-nya tidak bisa membuat umurnya pendek. Jadi umur GLP-1 lebih panjang, tetapi hanya fisiologik. Ya, jadi dosisnya hanya sampai memperpanjang umur. Nah, sementara kalau pakai GLP-1 receptor agonis, maka dia dosisnya farmakologi. Ya, maka dia bisa lebih tinggi. Nah, nanti kita lihat efeknya kenapa. Bedanya dengan fisiologik dan farmakologi. Nah, kita tahu misalnya ya sekresi GLP-1 kalau fisiologik ya bisanya hanya sampai insulin secretion dan glucagon secretion, yang satu dihambat satu dirangsang, ya sampai sini saja. Tidak ada efek gastric emptying, tidak ada efek appetite, ya dan juga tidak ada efek terhadap weight loss. Oleh karena itu incretin ya yang kita lihat adalah incretin kalau DPP-4 inhibitors hanya efeknya ke insulin secretion dan glucagon secretion. Merangsang insulin, menghambat glucagon, mengontrol gula darah. Sementara kalau GLP-1 receptor panahnya ini lebih panjang, oleh karena itu dia ada efek pengosongan lambung, appetite, food intake, dan bisa menurunkan berat badan. Tapi memang efek sampingnya jadi sedikit lebih banyak. Ya, nah ini adalah efek sampingnya. Efeknya gastrointestinal. Efek GLP-1 on beta cell ya seperti kita tahu, ya GLP-1 terhadap GLP reseptor di beta cell merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Ini kerjaan GLP-1. Ya. Nah, sekarang perbedaan antara beberapa short acting GLP-1. Nah, dikatakan di sini bahwa lixisenatide highly potent, ya, selective GLP-1 receptor agonis. Nah, kita tahu begini, kalau GLP-1 disuntik, tetapi dikenal oleh GLP-1, maka tetap GLP-1 jadi pendek umurnya. Oleh karena itu dibuatlah ya suatu GLP-1 yang tidak dikenal oleh DPP-4 sehingga dia bisa umurnya lebih panjang. Lalu kemudian dia sangat selektif kerjanya ya terhadap K cells. Jadi highly selectivity for GLP-1 receptors dengan afinitas 4 kali lebih tinggi terhadap GLP-1 dibandingkan native human GLP. Jadi tadi kan sekresi. Ya sekresi kalau yang diberikan oleh lixisenatide, maka dia akan lebih kuat afinitasnya dibandingkan GLP-1 yang ada pada tubuhnya sendiri. Jadi stimulasi sekresi insulin lixisenatide secara glucose dependent, sekali lagi glucose dependent, lixisenatide memperbaiki respons insulin terhadap glukos, ya pada binatang, contohnya meningkatkan biosintesa insulin seperti saya katakan tadi, dan stimulasi beta cell proliferation, memperbaiki gula darah, dan akhirnya A1C turun, dan turunnya dengan cepat, ya sustain onset of action, memperlambat pengosongan lambung karena ini adalah GLP-1 dan menurunkan intake makan, reduce food intake. Ya, di dalam human islet cells in vitro, lixisenatide menjaga produksi insulin, penyimpanan dan fungsi pankreatik beta cell. Jadi urusannya di beta cell, ya. Oke. Ini adalah rumus molekulnya kita lihat, ya. Jadi bagaimana membuat dia resistant, ya. Lixisenatide resistance to DPP-4 proteolysis is due to the substitution of Jadi merubah molekul daripada GLP-1 menyebabkan
dia tidak dikenal oleh DPP-4. Sebab kalau dia dikenal, dia dihancurin. Ya, itu ceritanya. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ya, kalau di GLP-1 itu disuntik, kapan disuntiknya? Kalau disuntiknya sebelum makan, disuntiknya breakfast sebagai main meal, atau lunch sebagai main meal, atau dinner sebagai main meal, dia punya efek terhadap postprandialnya. Ya, itu aja sifatnya ini. Jadi dinner as meal. Jadi kapan saja main meal-nya di mana, kalau disuntik maka efeknya terhadap main meal masih terhadap meal berikutnya. Ya, jadi 7-point SMPG profile show greatest reduction. Ya, sorry, with glucose after meal. Oke, jadi postprandial. Nah, sekarang saya coba melihat bagaimana trial-trialnya. Tadi kita bicara fisiologi, bicara farmakologi, sekarang bagaimana dengan trial. Jadi trial yang diadakan adalah yang disebut GetGo, ya. Jadi ini memang obat lama kan ini. Jadi kita lihat di sini bahwa obat dari 2008 sampai 2014, ya, patients not treated with OAD, plus metformin, patients with type 2 uncontrolled OAD, patient with type 2 uncontrolled obesity. Jadi ada yang tanpa obat oral, ada yang dengan kombinasi, ada yang dengan biasa insulin. Semua dibikin penelitian. Ya. Nah, penelitian-penelitian ini kemudian dilakukan di 50 negara, 90 site. Memang di Indonesia tidak ada, di Asia, China, India, Jepang, Malaysia, Filipina, South Korea, Taiwan, Thailand. Ya, nah hasil-hasilnya adalah good efficacy and safety and tolerability with one-step treatment. Jadi sekalian, terutama efeknya adalah postprandial. Banyak pasien yang mencapai A1C dengan pada grup yang lixisenatide bisa menurunkan berat badan sampai 2 kilo in all studies. Kemudian gastrointestinal side effects-nya, semua GLP-1 ada efek samping. Jadi dibandingkan nausea memang lebih tinggi antara liksi tanpa atau placebo, ya, muntah, diare. Jadi kita lihat bahwa memang ada efek samping dibandingkan dengan placebo, ya. Dan itu nanti oleh karena itu kita harus menaikkannya secara bertahap. Bagaimana mengenai safety? Ya, tadi kita bicara tentang efficacy. Sekarang bagaimana mengenai safety dari lixisenatide? Ini adalah penelitian evaluation of lixisenatide in acute coronary syndrome, ya, 2015. Nah, ini dikatakan bahwa ternyata kita lihat placebo dan lixisenatide endpoint-nya sama, ya. Kalau kesimpulan ada Alexa atau lixisenatide demonstrated the long CV safety of lixisenatide, non-inferiority versus placebo, neutral effect terhadap components of primary and secondary. Jadi begini, memang penelitian ini ingin membuktikan safe atau tidak. Safe. Ya, jadi non-inferior itu mengatakan safe. Dibandingkan dengan placebo, ya juga tidak men-increase risk of heart failure. Dulu kan pada waktu penelitian ini dilakukan harus membuktikan kalau diberikan pada pasien-pasien dengan diabetes yang ada established cardiovascular disease, kebetulan ini yang acute coronary syndrome, maka ternyata dia safe, non-inferior, dan neutral effect terhadap primary secondary effect, dan juga tidak increase risk of heart failure. Ya, itu terbukti. Tetapi ada beberapa ada kebandingan kasus placebo, lixisenatide decrease the risk of albuminuria, menurunkan A1C memang tugas pokoknya, ada menurunkan berat badan, did not increase the risk of severe hypoglycemia, kita tahu bahwa incretin tidak bikin hipo, lalu juga tidak increase pancreatitis atau pancreatic cancer yang selalu ditakuti itu. Oke, Anda sudah tahu tentang short acting dan long acting. Coba kita bandingkan. Lixisenatide adalah yang short acting, liraglutide adalah long acting. Jadi memang karakteristik dua-duanya once daily, ya, dibandingkan dengan pada type 2 diabetes yang uncontrolled with metformin. Ya, kita lihat di sini. Lixisenatide dibanding liraglutide, effect on glucose
postprandial. Kan tadi kita sudah katakan postprandial liksi lebih kuat. Ya, kita lihat di sini bahwa lixisenatide baseline, ya ini yang kuning ini. Kemudian kalau dikasih liraglutide yang kotak ini, ya ini adalah mean glucose change, dia turun. Tetapi kalau lixisenatide dari awal dia sudah turun terus. Ini bicara tentang mean glucose change. Jadi kita lihat kekuatan menurunkan gula darah itu lebih kuat lixisenatide pada day 28, ya, postprandial. Nah, ini proportion of patients with 2-hour postprandial. Ya, kita lihat di sini lixisenatide dibanding liraglutide memang postprandial jauh lebih kuat, ya. Ini juga changes of pharmacodynamic parameters, ya, antara lixi dan lira, ya. Kita lihat di sini, maka dibandingkan dengan baseline, ini kita lihat sini lixi baseline 27, berkurangnya 46, sedangkan liraglutide berkurangnya 25. Ya, itu adalah efek terhadap area under the curve dari glucagon. Ini adalah postprandial glucose. Ya, oke. Yang penting adalah kalau disuntik lixisenatide, kalau ada efek samping, dihentikan atau tidak. Dikatakan begini, the incidence of treatment discontinuation due to adverse events was 7.4 for lixisenatide compared to 3.2% in the placebo group. Yeah, the most common adverse reactions is led to treatment discontinuation and the lixisenatide group were nausea and vomiting. Kita tahu, semua GLP receptor agonis main kelemahannya di sini. Ya, oleh karena itu selalu kita mulai dari dosis kecil, naikin bertahap-tahap. Nanti kita lihat kalau pakai fixed ratio combination maka dia bertahapnya sedikit-sedikit naiknya. Jadi sekali lagi, jadi GLP-1 receptor agonis secara signifikan menurunkan HbA1c, tidak ada hipo atau menurunkan risiko hipo, dan menurunkan berat badan, promote weight loss. Nah, shorter acting GLP-1 atau lixisenatide lebih kuat menurunkan postprandial, mungkin disebabkan karena substantial slowing of gastric emptying. Saya katakan tadi, lebih kuat jadi gastric emptying. GLP receptor agonis lebih kuat di gastric emptying. Sedangkan DPP-4 inhibitors karena farmakologi, karena fisiologi, tidak ada efek terhadap gastric emptying. Long acting GLP receptor agonis atau liraglutide, efeknya terutama pada fasting glucose, ya, lalu do not have any notable effect on gastric emptying in the long term. Ya, kita bedakan. Sekali lagi saya katakan tadi, kalau yang long acting lebih banyak ke fasting, yang short acting lebih banyak ke postprandial. Jawab sekalian. Maka kita lihat sebagai kesimpulan, dalam studi-studi 28 hari dengan lixisenatide once daily, memberikan secara signifikan better postprandial glucose control dengan standardized solid breakfast meal yang dibandingkan dengan liraglutide. Postprandial glucose lowering dari lixisenatide dihubungkan dengan significantly greater reduction in postprandial insulin, C-peptide, and glucagon compared with liraglutide, yang membandingkan lira dengan lixi. Sekali lagi, postprandial. Ya. Jadi dikatakan bahwa there were fewer GI events with lixisenatide compared with liraglutide, and the difference was most notable for diarrhea, 5 times less frequent with patients treated with lixisenatide. Overall incidence of adverse events was significantly lower with lixisenatide than with liraglutide, and no serious adverse events and no cases of hypo were reported. Kalau hypo dua-duanya enggak. Ya, mean supine heart rate 24 hours of dosing decreased with lixisenatide but increased with liraglutide. Ya, ini ada efek. Oke, kita sudah bicara tentang short acting, long acting, lixisenatide, liraglutide. Masing-masing mempunyai efek yang berbeda. Yang satu terhadap fasting,
lebih kuat, yang satu lebih kuat terhadap ganja. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada obat-obat baru yang keluar yang mengkombinasi GLP-1. Nah, GLP-1 yang short acting tadi kan kerjanya di prandial. Nah, bagaimana kita mau membuat obat ini lebih efektif? Yaitu dengan menambah basal insulin supaya bisa menurunkan fasting. Ya, GLP reseptor agonis yang short acting lebih kuat di prandial, tapi kurang kuat di fasting. Nah, supaya melengkapi, maka kita kombinasi antara GLP reseptor agonis dengan basal. Nah, coba kita lihat. Ya, basal insulin. Ya, dan GLP reseptor agonis. Basal insulin stimulates peripheral glucose uptake, ya, kemudian inhibits glucose production, GLP-1 slow gastric emptying, increase glucose dependent insulin release, dan glucagon. Jadi kita lihat, yang satu basal itu membuat gula darah puasa turun. Kita tahu, basal insulin disuntik malam atau pagi, menurunkan gula darah puasa. Fix fasting first, turunkan itu, targetkan. Ya, dia menstimulasi peripheral glucose uptake, gula darah turun, ya, pada malam hari, inhibits hepatic glucose production, jadi gula darah tidak keluar. Ya, Mbak. Kemudian kalau GLP reseptor agonis yang short acting tadi, selain merangsang pankreas mengeluarkan insulin, menghambat glukagon, lalu slowing gastric emptying. Ya, jadi kalau basal plus GLP-1 dikombinasi, maka tentu akan lebih baik. Nah, jadi kalau mechanism of action, satu contoh, basal glargine ditambah lixisenatide, glargine yang 100 unit ditambah dengan lixisenatide, ya, GLP reseptor agonis. Kita lihat di sini, yang satu dengan once daily subcutaneous injection result and prolonged insulin action, targets hepatic glucose overproduction by decreasing gluconeogenesis, akhirnya reducing fasting plus glucose. Nah, lixisenatide once daily juga subcutaneous injection, ya, glucose mediated insulin release, ya, merangsang pankreas mengeluarkan insulin, decrease glucagon secretion, delayed gastric emptying, reduce postprandial glucose. Jadi reducing fasting dan reducing prandial. Indah. Satu basal, satu GLP-1. Combine efek lengkap satu hari. Ya, jadi insulin glargine plus lixisenatide combines two active substances with complementary mechanism of action to improve glycemic control. Insulin glargine, a basal insulin analog, mainly targeting the fasting glucose. And lixisenatide, a GLP-1 receptor agonist, short, mainly targeting postprandial glucose. We combine. Ya, ya sekalian, ini adalah basicnya. Memang kita tidak bicara combination itu dalam yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusi. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Tidar atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Tadi sudah dibahas ya Prof, secara komprehensif tentang sintesis dan sekresi dari inkretin, mulai dari GLP-1, kemudian GIP, kemudian peran inkretin sistem pada glukosa homeostasis, kemudian inkretin target organ, tadi juga ada banyak ya dok, dari otak, hati, dan lain-lain. Kemudian ada fisiologi GLP-1, reseptor agonis, kemudian macam-macamnya, trial-trialnya dari GLP-1RA, kemudian ada juga adverse event-nya sampai kombinasi basal insulin dan GLP-1RA. Nah, ini ada pertanyaan Prof. dari Dr. Arif Rahman Hakim. Izin bertanya Prof, untuk inkretin yang satu lagi yaitu GIP, apakah ada peluang untuk menjadi modalitas terapi DM tipe 2? Misal menjadi GIP reseptor agonis seperti pada GLP reseptor agonis, mungkin ke depannya gitu, Prof. Terima kasih Dr. Arif Rahman Hakim. Memang yang paling kuat adalah GLP. Sekarang dan sebelumnya sudah dilakukan penelitian untuk mengkombinasi dua-duanya, ya, supaya punya efek. Memang sekarang
kalau kita lihat di daftar penelitian, sedang ada usaha mengkombinasi dua ini. Memang belum ada hasil yang memuaskan karena ini ongoing. Ya, apa yang Anda tanya memang sudah dipikirkan. Memang efek GIP itu lebih sedikit. Ya, memang sekresinya di tempat yang berbeda, tapi sedang ada penelitian. Memang ada beberapa kegagalan, tapi ongoing. Ya, kombinasi antara GIP dengan GLP-1 itu sudah ada. Ya. Ya. Baik, jadi sudah ada kombinasinya ya, Prof ya sebenarnya. Ya, ada penelitiannya, tapi belum in the market. Ya. Oke. Ya, baik. Prof, as we know bahwa GLP-1RA ini kan sebenarnya bisa menyebabkan penurunan berat badan ya, Prof ya, melalui mengatur rasa kenyang melalui SSP, yang kemudian memperlambat pengosongan lambung via reseptor GLP-1, itu contohnya ya, Prof. Sama meningkatkan lipolisis. Nah, apakah GLP-1RA ini bisa dipakai untuk pasien obes dengan dislipidemia tanpa ada DM tipe 2? Gimana, Prof? Jadi untuk lipid maksudnya? Yes, jadi cuma untuk pengobatan pasien obesitas dengan dislipidemia. Bisa nggak sih, Prof? Oke. Jadi jangan dicampur ya, bicara aja tentang misalnya obesitas. Bedanya ini adalah, ini short acting. Short acting ini beda tujuan dengan yang long acting. Ya, yang short acting ini memang ada efeknya, juga menurunkan berat badan. Tapi justru lebih banyak arahnya ke prandial. Ya, efeknya cepat. Bedanya adalah kalau kita kombinasi insulin 2, risiko hiponya lebih kecil. Kan orang suka suntik insulin basal dengan prandial, dua-dua insulin. Jadi basal bikin risiko hipo, prandial bisa risiko hipo. Nah, oleh karena itu kalau kita kombinasi basal dengan GLP reseptor agonis yang short acting, kita bisa mendapatkan dua, menurunkan gula darah basal dan prandial, tetapi risiko hipo oleh GLP-1 tidak ada, hanya risiko basal. Ya, nah, jadi sebetulnya modalitas ini digunakan untuk menurunkan gula darah dengan risiko lebih kecil untuk hipo dan juga fleksibilitasnya dan mengurangi jumlah suntikan. Jadi tidak khusus untuk menurunkan berat badan. Yang berat badan itu yang long acting. Oh, begitu, Ya, Prof. dan long acting juga dosisnya tinggi. Ya, tetapi dua-dua punya efek menurunkan. Tapi kalau kita bicara hanya menurunkan berat badan, itu yang long acting. Oh, baik. Berarti pakainya long acting ya, Prof ya. Baik. Oke, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Oke, which is the best, Prof? Yang short acting, yang menurunkan postprandial jauh lebih kuat, atau yang long acting, fasting glukosnya lebih kuat, atau kombinasinya? Jadi insulin glargine 100 unit yang untuk reducing fasting dan lixisenatide yang tadi, Prof, yang reducing postprandial. Jadi begini, ya kita berbicara dulu targetnya apa. Untuk pasien-pasien yang targetnya adalah fasting and prandial, ya tentu kita perlu obat yang fasting and prandial. Short acting insulin, short acting GLP-1 kan dikatakan tadi kuatnya di prandial. Ya. Jadi suntik, kemudian kalau makan ada efek langsung short acting. Ya. Nah, tapi di prandial. Nah, fasting dia nggak ada efek. Kurang efek. Sehingga perlu kombinasi. Disuntiklah yang fasting. Jadi ada dua. Sehingga sekarang ada obat yang 2 in 1 tadi. Suntik, ada basal, ada prandial. Ya, lalu yang dipantau hanya yang fasting karena itu yang bisa bikin hipo, itu harus dimonitor ketat. Ya, sedangkan GLP-1 reseptor agonis yang short yang mau suntik berapa aja nggak hipo. Karena dia glucose dependent, makan efek, nggak makan nggak efek. Jadi nggak ada cerita hipo. Ya, nah jadi bedanya kalau dikasih insulin yang short dengan basal, maka yang short itu bisa bikin hipo. Monitornya lebih ketat. Ya, itu bedanya. Ya, jadi ini kegunaan antara kombinasi short acting dengan basal dengan long acting dan basal berbeda. Oh ya. Ya, benar. Berbeda. Ini efek lebih cepat kalau kita pakai long acting, kontrolnya 1 bulan. Lalu tiap hari mesti kontrol karena bisa begini. Targetnya beda, pasarnya beda, individunya beda.
Oh, oke. Masing-masing Personalize ya berarti, Prof? masing-masing punya Ya. tempat. Ya, Oke. Baik, Prof. Oke, baik, saya akan membuka pertanyaan kepada rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Sidar. Jadi silakan untuk raise hand. Saya akan mencoba untuk memanggil dari Dr. Welmansen. Silakan Dr. Welmansen bila ingin bertanya langsung kepada Prof. Sidar. Ya, silakan silakan. untuk Ya, silakan. Atau Dr. Bambayurnadi, silakan bila ingin bertanya langsung. Ya, rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Sambil menunggu ya, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof. Apakah pasien-pasien DM yang kurus juga dapat diberikan GLP-1 RA ini, mengingat efeknya mual? Masih jangan dong, kasihan. Malah Bikin makin mual mual ya, supaya Prof. dibikin mual supaya nggak nafsu makan jadi kurus gitu. Ya, jangan dong. Iya. Karena dulu saya punya trik juga sih. Kalau pasien-pasien yang gemuk, yang agak suka makan, dulu saya suka kasih metformin. Metformin karena ada dikit-dikit mual. Supaya nggak rakus, saya kasih metformin. Dia mual-mual dikit, jadi nggak terlalu banyak makan, gula turun. Jadi efeknya dua, bikin sedikit, lalu kemudian gula juga turun. Tapi kalau GLP jangan, ini lain. Ya, jadi maksudnya oleh karena itu nanti kalau dikombinasi antara basal dengan prandial atau GLP-1 yang short acting, dia karena fixed ratio dinaikinnya dikit-dikit. Ya, lalu yang dipakai untuk memantau adalah basalnya. Ya, karena naiknya dikit, mualnya dikit. Sebab kalau kita start dengan sekian lalu tambah sekian itu dia lebih nggak gradual naiknya sehingga mualnya lebih banyak. Ya, karena efeknya kan lebih pendek. Ya, sehingga dia efeknya ke prandial. Kalau yang long acting efeknya panjang sehingga nggak gitu efek ke prandial, efeknya ke fasting gitu. Gitu. Oke. Baik, Prof. Mungkin ini sudah ada peserta yang ingin bertanya langsung. Dr. Lucy Pamolango, silakan Dr. Lucy. Bila ingin bertanya langsung kepada Prof. Sidar. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Dr. Bustoni Mars. Ingin bertanya Prof. Sidartawan, apakah untuk basal insulin glargin 300 dengan DPP-4 inhibitor, efeknya sama dengan GLP-1 reseptor agonis short acting? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Dr. Bustoni. Jadi begini, basal insulin glargin itu menurunkan puasa. Kalau DPP-4 menurunkan prandial. Ya. Nah, kalau sekarang efeknya DPP-4 dibandingkan GLP-1 yang short acting, bedanya adalah DPP-4 itu fisiologik, GLP reseptor agonis yang short acting adalah farmakologi. Itu saya katakan tadi. Jadi fisiologik itu begini. Kan orang diabetes, efek inkretinnya turun. Satu. Jadi jumlah GLP-1-nya juga lebih sedikit katakanlah. Ya. Kemudian dia yang sedikit itu dipotong lagi oleh DPP-4. Ya, karena efeknya yang katakannya mau 1 jam langsung dibikin setengah jam, ambil contoh gitu deh, nggak segitu sih, tapi dia dipendekkan. Kalau ada DPP-4 inhibitor, maka si efek itu tetap lebih panjang. Panjang lah, tidak dipotong. Jadi ada efeknya terhadap alfa sel dan beta sel. Tetapi tidak bisa melebihi fisiologinya. Ya segitu. Sementara kalau dia reseptor agonis yang disuntik itu farmakologi. Jadi bisa disuntik lebih banyak. Ya, jadi efeknya lebih kuat. Ya. I see. Jadi bedanya dua-duanya inkretin. Yang satu DPP-4 inhibitor yang oral, satu dia reseptor short acting yang injeksi. Yang satu fisiologik maksimumnya, yang satu farmakologi. Jadi bisa lebih tinggi. Oleh karena itu, yang DPP-4 itu tidak bisa menghambat gastric emptying karena dia hanya fisiologi. Sedangkan yang reseptor agonis bisa ada efek ke gastric emptying.
bisa ke efek appetite. Di PP4 nggak bisa. Oke. Karena dosisnya lebih kecil. Hmm. Yang minum DP4 10 tablet juga nggak bisa gitu. Karena hanya bisa. Nggak mungkin, nggak boleh minum 10. Ya. Oke. Jadi DPP4 inhibitor tuh nggak bisa mengalahkan efek farmakologisnya itu ya tadi ya dok? Ya, GLP karena ini. yang satu kan farmakologi, yang satu fisiologi. Yes. Hanya Baik, Prof. mencegah umur yang pendek dibikin normal. Tadinya pendek, lalu diperpendek lagi oleh DPP4. Kalau tidak ada DPP4, dia pendek tetap, tapi bukan diperpendek. Sedangkan kalau farmakologi suntik, yang pendek bisa jadi panjang, nah itu bedanya. Oh ya, karena farmakologik. Ya, bedanya di situ. Siap, siap. Wah, menarik banget nih Prof. Materinya Prof. Tidar. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Prof, karena waktunya terbatas Prof. Mungkin dari Dokter Bamba Yurnadi, coba saya panggil untuk unmute di mikrofonnya bila ingin bertanya langsung. Oke. Banyak yang riset terus nggak mau ngomong. Iya, kepencet ya Prof ya. Baik Prof. Ini ada pertanyaan lagi Prof. Prof, saya pernah dengar ada webinar yang mengatakan bahwa GLP-1RA ini dapat menurunkan kolesterol. Jika ya, lebih efek ke trigliserid atau LDL? Gini. Ya. Ya beda ya antara LDL dan trigliserid. Ya memang ada efek sedikit terhadap kolesterol. Trigliserid urusannya lain. Ya, trigliserid hubungan dengan intake karbohidrat. Mekanismenya berbeda. Ya, jadi kalau dengan diet bisa turun trigliserid banyak, apalagi diet karbohidrat. Kalau dyslipidemia, ada LDL kolesterol berbeda lagi. Ya, tapi memang banyak penelitian ada efek terhadap LDL, tapi ada juga efek yang menaikkan. Jadi, tapi efeknya nggak terlalu banyak. Ya, efek tidak terlalu banyak. Ya seperti efek terhadap heart rate, efek terhadap tekanan darah ada bisa menurunkan, tapi kecil gitu. Memang turun, tapi klinikally kayaknya nggak terlalu signifikan. Nggak begitu signifikan ya, Prof. Ya. Oke, Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Prof ya, karena menarik banget nih, Prof. Bagaimana memulai dosis GLP reseptor agonis ini untuk pasien naif dengan multiple OAD? Oke. Jadi begini, yang short acting ini kebetulan pasaran Indonesia nggak ada yang hanya lixisenatide. Ya, memang ada barangnya, tapi tidak masuk ke Indonesia. Yang masuk di Indonesia adalah kombinasi Gragin 100 dengan Lixi. Ya, pakai dosis awal. Ya, katakanlah mulai dengan 10 unit, karena yang dipakai patokan adalah Graginnya. Jadi menaikkan dosis, yang dilihat adalah Graginnya, lalu yang dilihat efeknya terhadap gula darah puasanya. Start dengan 10 unit. Ya, kemudian dilihat gula darah puasanya. Target tercapai atau tidak? Targetnya antara 80-130. Selama belum tercapai, dosis dinaikkan 2 unit. Ya, kalau sudah tercapai, sudah stay di situ. Nah, kenapa yang dilihat itu? Karena prandialnya itu tidak bikin hipo. Lalu kalau fixed ratio itu basanya naik, prandialnya ikut naik bertahap. Nah, karena bertahap, dosisnya kecil, mualnya nggak seberapa. Karena kalau sendiri, maka nggak pakai patokan fasting, karena dia tidak bikin hipo. Tapi dosisnya agak kenceng. Lalu naiknya 0,0. Ya, jadi ini kayak sliding naiknya, slide. Dia mualnya nggak seberapa. Ya, jadi yang dipantau hanya gula darah puasa. Gula darah puasa ya, Prof. Yap. Oke. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Ini topiknya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat, terutama di layanan primer, Prof. Baik, mungkin Prof. Tidar dapat memberikan pesan-pesan singkat, Prof. Sepatah, 2 patah kata saja, Prof, yang bisa dibawa pulang oleh rekan-rekan sejawat dokter. Silakan, Prof.
Oke, terima kasih. Jadi memang kita bicara tadi kan sebetulnya clinical effects ya. Tapi memang seperti saya katakan tadi, dalam memilih obat kita selalu dua hal yang kita takut. Hipo, berat badan naik. Ya, terutama hipo. Nah, lalu obat-obat tentu kita lalu yang kita takut hipo tentu kita hati-hati. Bukan berarti yang lain nggak hati-hati, tapi kita lihat bahwa kalau kita bisa kombinasi, lalu kemudian tercapai misalkan dengan basal tadi, lalu kemudian kita efek juga prandial, jadi kita punya efek dua kan, fasting sama prandial. Nah, nanti kemudian kalau A atau C sudah tercapai target, kita teruskan. Kalau tidak mencapai target, ya kita lihat apa cukup nggak satu kali. Bagaimana dosisnya? Ada dosis. Memang kita belum bicara tentang kombinasi obat itu, memang sudah ada kombinasi itu. Tapi itulah basicnya dulu. Nah, nanti kalau toh nanti kita bicara berikutnya, kita baru bicara klinikal. Dan ini memang di layanan primer harus kita perhatikan juga karena ini kombinasi itu sebetulnya mudah, tetapi agak mahal. Tetapi apa itu mahal? Hipo lebih mahal lagi. Jadi toh kita pilih-pilih pasien kita. Ya, jadi kalau hipo mahal itu mahalnya bukan harganya, masuk rumah sakitnya, ngatasin hiponya, jadi lebih banyak. Belum lagi ongkos kalau kita nggak kerja dan apa. Nah, itu cerita hipo. Ya, terima kasih. Makasih banyak, Prof. Ya, baik. Demikian sesi ilmiah kita sudah selesai. Mari kita ucapkan selamat berjumpa kembali, Prof. Sidartawan. Sampai bertemu di sesi ilmiah mendatang. Stay safe ya, Prof. Ya, oke. Untuk rekan-rekan sejawat, berikutnya saya ingin mengingatkan, jadi kepada rekan-rekan sejawat bahwa Alomedica sudah tersedia di Google Play Store, Android, dan App Store di iOS, jadi jangan lupa di-download ya rekan-rekan. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video berikut ini. People with diabetes are entitled to the best support to meet their needs. With innovation at our core, Sanofi is shaping the future of diabetes care. We generate knowledge and contribute to the global diabetes community in order to advance patient care and improve the health of people with diabetes. In 2001, Sanofi brought forward Lantus Insulin Glargine 100 units per milliliter, which became the #1 insulin brand in the world, treating more than 10 million patients across 120 countries. Its cardiovascular safety was confirmed with the ORIGIN study. Europe then saw lixisenatide, branded as Lixumia, come onto the market in 2013. This GLP-1 receptor agonist supported adults with type 2 diabetes, uncontrolled on existing therapies, by targeting mealtime blood sugar. Its cardiovascular safety was confirmed in the ELIXIR study in 2015. And in 2016, lixisenatide was approved as Adlixin in the United States. At Sanofi, we are innovative in our approach to providing patients with new treatment options. We have explored ways to better help the approximately 50% of patients with type 2 diabetes on basal insulin who were not at their target HbA1c. With this, the titratable fixed ratio combination of insulin glargine, 100 units per milliliter, and lixisenatide was developed. Basal insulin and a GLP-1 receptor agonist in a combination dose to minimize side effects and maximize potential for success in glycemic control. All this delivered in a pre-filled disposable pen with easily adjustable dose benefits for both the patient and prescriber alike. Patients inspire our work and push us to bring forward innovative treatments. 2016 brought US patients ever closer to the new fixed ratio treatment option. In May, they saw a near unanimous positive vote from the US Food and Drug Administration Advisory Committee, and then FDA approval in November. The European Medicines Agency Committee for Medicinal Products for Human Use provided a positive opinion in November,
and then in early 2017, marketing authorization was provided. We are dedicated to providing diabetes therapies that make a difference. This combination treatment provides a new option for patients and promises efficacy and safety results.